Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarahnya yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab Tauhid kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindarkan dari yang namanya kesyirikan. Yang kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Yang apabila seseorang wafat di atas kesyirikan, waliyadzubillah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Maka dari itu sudah kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajari masalah tauhid dan juga mempelajari hal-hal yang menjadi lawan dari tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka mentauhidkan, sebagaimana tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu agar kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ibadahi, dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada. Maka ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari masalah tauhid. Sebagaimana disebutkan para ulama, wajib atas kaum muslimin ya merealisasikan ibadah dia kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkannya dan menjauhi hal-hal yang menjadi pembatal dari tauhid, yaitu yang berupa kesyirikan. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu babul khaufi minasyirki. Bab takut dari yang namanya kesyirikan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Orang yang mampu merealisasikan dengan benar tauhidnya, maka dia akan bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, tentunya orang yang mentauhidkan Allah, dia sangat takut dari yang namanya terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka sangat tepat sekali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala setelahnya menyebutkan tentang masalah takut kepada kesyirikan. Masalah takut kepada kesyirikan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sangat mengkhawatirkan kepada umatnya dari yang namanya kesyirikan. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. 3 hari menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid was-salihin minhum wa inni qad anhaakum an dzalik." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Dan sesungguhnya aku ini melarang kalian dari melakukan yang demikian. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka melakukan kesyirikan besar. Mereka minta-minta kepada orang-orang yang telah mati. Mereka mengangkat sebagian nabi-nabi Allah ke derajat Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh Ahlul Kitab yang mengangkat Nabi Uzair ke derajat Tuhan. Orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi Isa alaihissalatu wassalam ke derajat Tuhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau ada umatnya yang ikut-ikutan sama melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah khabarkan di dalam hadisnya bahwasanya nanti peninggalan beliau alaihissalatu wassalam ada di antara umatnya yang akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu hujra tabbin la dakhaltumuh." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian betul-betul pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai sekiranya mereka masuk ke lubang bom, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Qila, lalu ditanyakan kepada beliau, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti ada sebagian dari umat beliau yang secara akidahnya, secara manhajnya, secara peribadatannya, secara muamalahnya mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari itu, setelah kita mengetahui khabaran dari Nabi SAW seperti ini, maka hendaknya kita mengkhawatirkan diri kita. Jangan kita merasa aman. Karena peninggalan Nabi SAW akan muncul berbagai macam fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian, yang itu dapat memgoyangkan iman kita. Kalau tidak sabar, maka dia akan menggadaikan imannya. Dia menjadi hamba dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW, ta'isa abdud dunya, wa ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdul qamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dunia, celakalah hamba pakaian. Nabi SAW menyatakannya sebagai hamba. Menjadikan orang-orang tersebut selaku hamba dari apa yang mereka sembah. Jadi mereka menanggalkan iman hanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan dinar, uang, kekayaan. Gak apa-apa berbuat syirik. Akhirnya dia pergi ke Gunung Kawi, minta-minta di sana, berbuat syirik kepada Allah.
untuk hanya mendapatkan sedikit dari dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memuji dunia sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kita dari tipuan dunia. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Maka jangan kita tinggalkan keimanan kita. Dan jangan kita merasa aman dari yang namanya fitnah. Sering-seringlah kita berdoa sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa dengan doa ini, padahal beliau Nabi, padahal beliau Rasul, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah jamin beliau masuk surga. Tapi kenapa kita malas berdoa dengan doa ini? Dan merasa aman seakan-akan kita sudah pasti masuk surga. Sudah ada jaminan. Kita semua belum ada jaminan. Ya, dan akhir kehidupan kita ini tergantung kebiasaan kita. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Amal-amal itu tergantung penutupnya. Ya, dan juga ulama mengatakan al-khawatimu mirasul amal. Ya. Al-khawatim, penutup seseorang itu adalah warisan dari amalnya. Kalau amal dia semasa hidupnya mentauhidkan Allah, takut dengan kesyirikan, ya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi kebid'ahan, beramal saleh, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tutup dia dengan itu semua. Namun kalau tidak, merasa aman, ini dikhawatirkan. Ya, ini khawatir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang kita mintai pertolongannya agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita. Ya. Jadi jangan kita merasa aman dari yang namanya fitnah. Ya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dua buah ayat. Yang pertama adalah ayat dalam surah An-Nisa. Ya, dalam surah An-Nisa ayat ke-48 dan juga surat An-Nisa ayat 116. Jadi ada di dua tempat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi selain dosa syirik masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, dosa-dosa besar selain syirik. Adapun dosa syirik maka tidak ada harapan. Adapun dosa selain syirik, dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh, ya, dosa-dosa besar, maka masih ada harapan. Maka dari itu Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan bab, ya, seorang muslim yang mati membawa dosa besar, mereka menyatakan fi masyiatillah. Mereka itu di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah.
Kalau Allah menghendaki, Allah akan azab dia karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa'a ghafaralah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sikap ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar apa saja, apakah itu syirik, apakah itu berzina, apakah itu mencuri, kekal. Ya, karena mereka menjadikan iman itu cuma satu tingkat. Jadi kalau misalkan ya sesuatu yang dia masuk ke dalam keimanan dinodai, maka runtuh udah keimanan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan bahwa iman itu bercabang-cabang. 60 sampai 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ya, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Adapun Mu'tazilah, mereka menjadikan orang yang mati membawa dosa besar selain syirik, ya, ketika mereka masih hidup, ya, mereka menyatakan keadaannya manzilah baina manzilatain. Keadaannya berada di satu tempat di antara dua tempat, tidak kafir dan tidak mukmin. Namun keadaannya ketika dia setelah mati, mereka orang-orang Mu'tazilah ini sepakat dengan orang-orang Khawarij, kekal di dalam neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah berdasarkan ayat ini bahwasanya siapapun dia dari seorang muslim yang mati membawa dosa besar selain syirik, maka dia tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan azab dia. Karena memang dia berhak diazab atas dosanya. Kemudian setelah itu, setelah diazab atas dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke sungai Haya. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, ya, dan bersih, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Karena dia seorang muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannata illa nafsul muslimah. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena luasnya rahmat Allah. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan tentang hadis bitaqah. Hadis tentang kartu. Ada seseorang dihadapkan dan disidang. Di sidang akhirat. Kemudian dibuka lembaran-lembaran catatannya. Dia disebutkan kepada dia, ya, dahulu kamu pernah melakukan demikian, betul, betul. Pernah melakukan dosa ini, ya. Dia nggak bisa ngelak, emang nggak ada, nggak bisa. Di akhirat nanti kita mengelak. Kalau lisan kita nggak bisa jawab, tangan kita yang jawab. Ya, kaki kita yang jawab, telinga kita yang jawab, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala sampai kulit-kulit ari kita yang jawab.